Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, how are you guys today? Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Arnesa Raisalwa, dan Ashley Bikarindu akan menjelaskan materi tentang paradigma atau desain penelitian dan teknik analisis data. Oke, yang pertama itu tolong di next slide. Oke, yang pertama mengenai penelitian deskriptif yang akan dijelaskan oleh Ashley. Ashley, silakan. Terima kasih Anessa atas kesempatannya. Baik, di sini saya Ashley akan menjelaskan tentang penelitian deskriptif, di mana terlihat di layar kalau penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Itu menurut Sujana dan Ibrahim. Nah, penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual atau up-to-date sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Dalam pendidikan, penelitian deskriptif ini lebih berfungsi untuk memecahkan praktis daripada pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dari penelitian deskriptif ini, peneliti berusaha memotret atau menyajikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, kemudian menggambarkan sebagaimana adanya sehingga pemanfaatan temuan penelitian ini berlaku pada saat itu yang belum tentu relevan bila digunakan untuk waktu ya. Nah, kemudian karena ini penelitian deskriptif, penelitian ini tidak menuntut adanya hipotesis. Lalu ada penelitian deskriptif ini tidak menuntut adanya perlakuan atau manipulasi variabel karena gejala dan peristiwanya telah ada dan peneliti tinggal mendeskripsikannya. Lalu penelitian deskriptif ini, variabel yang ditelitinya bisa tunggal atau lebih dari satu variabel, bahkan dapat juga mendeskripsikan hubungan beberapa variabel. Nah, di sini ada contoh masalah penelitian deskriptif di PLB. Yang pertama ada bagaimana peran guru bantu dalam menangani ABK di SD, lalu ada bagaimana belajar yang dilakukan guru terhadap ABB membaca di SD, kemudian bagaimana peran orang tua dalam membantu meningkatkan prestasi belajar anak autistik di sekolah, lalu ada bagaimana hubungan antara PMDS dengan keterampilan bina diri ATG di rumah, yang terakhir ada bagaimana sikap guru dan kepala sekolah SD terhadap pendidikan inklusif. Setelah contoh, kita beralih pada langkah-langkah penelitian deskriptif di mana yang pertama jelas ada merumuskan masalah atau perumusan masalah, kemudian menentukan jenis data yang diperlukan, lalu ada menentukan prosedur pengumpulan data, yang keempat ada menentukan prosedur pengolahan data, lalu yang kelima ada pengolahan data terkait dengan jenis data yang dikumpulkan. Masih di penelitian deskriptif, ini ada jenis-jenisnya, yaitu ada survei pendidikan, ada studi kasus, ada studi perkembangan, ada studi tindak lanjut, studi kecenderungan, dan studi korelasional. Nah, di sini ada kelebihan dan keterbatasan atau kelemahan dari penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif itu tidak menuntut adanya perlakuan atau manipulasi variabel seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu ada yang kedua, pada studi ini hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan dalam meramalkan situasi mendatang. Lalu ada menuntut ketajaman berpikir dalam menjelaskan fenomena atau sesuatu. Yang keempat ada umumnya hasil penelitian hanya berlaku pada saat ini dan belum tentu berlaku pada masa atau yang akan datang. Yang kelima ada jenis studi tertentu memerlukan waktu yang relatif lama. Konsekuensinya tentu saja biaya dan tenaga yang keluar akan lebih besar. Masih dengan saya melanjutkan metode eksperimen. Metode eksperimen ini
merupakan metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau treatment atau perlakuan terhadap variabel dependent atau variabel hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Nah, maksud dari kondisi yang terkendalikan di sini, kondisi yang terkendalikan di sini itu maksudnya adalah kondisi terkendalikan agar tidak ada variabel lain selain variabel treatment yang mempengaruhi variabel dependent. Karena itu mencegah kondisi dapat dikendalikan. Ya, nanti ada di mana sih? Oh, ya itu aja. Lalu dalam metode eksperimen ini ada 4 faktor utama, yaitu hipotesis, variabel independen, variabel dependent, dan subjek. Nah, hipotesis di metode eksperimen ini adalah hipotesis yang merupakan keputusan pertama yang ditetapkan oleh peneliti. Berdasarkan hipotesis, nanti selanjutnya dia menghasilkan variabel independen, variabel dependent, dan subjek. Nah, untuk variabel independennya, menurut Gordon L. Patzer, dia menyatakan kalau jumlah variabel independen di metode penelitian bisa tunggal atau jamak, bisa juga kualitatif dan kuantitatif. Gitu. Lalu ada macam-macam desain dalam metode eksperimen. Nah, dalam metode eksperimen ini ada yang pertama pre-experimental design atau non-design, yang kedua ada true experimental design, yang ketiga ada factorial design, yang keempat ada experimental design. Di mana si experimental design ini seperti namanya tadi non-design, pre-experimental design ini belum termasuk eksperimen yang sungguh-sungguh, karena pre-experimental design ini masih terdapat variabel luar yang juga ikut berpengaruh atas terbentuknya variabel dependent. Jadi eksperimen ini merupakan variabel dependent yang bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independent. Lalu yang kedua ada true experimental design, di mana dalam penelitian ini true experimental design ini mempengaruhi jalannya eksperimen. Si true experimental design ini mempengaruhi kualitas atau validitas internal yang bisa jadi tinggi. Tuh, ciri utama dari true experimental design ini adalah sampel yang dipakai untuk kelompok eksperimen maupun kontrol diambil secara acak dari populasi tertentu. Jadi, true experimental design ini merupakan kelompok kontrol dan sampel penelitian yang dipilih secara acak. Terus yang ketiga ada factorial design, di mana factorial design ini adalah bentuk modifikasi dari true experimental design. True experimental design, dia itu mengamati kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi variabel independen terhadap variabel dependent. Nah, yang terakhir ini ada quasi experimental design, di mana quasi experimental design ini juga sama. Dia itu merupakan modifikasi dari true experimental design. Bedanya, dia lebih susah. Gitu. Desain ini memiliki kelompok kontrol, tapi dia nggak berfungsi secara penuh untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimental atau percobaannya. Oke, segitu aja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Arnesa. Baik, terima kasih Vika atas waktunya untuk penjelasan yang selanjutnya mengenai penelitian mengenai penelitian korelasional. Oke, apa yang dimaksud penelitian korelasional? Penelitian ini adalah jenis metode penelitian non-eksperimental di mana seorang peneliti mengukur dua variabel, memahami dan menilai hubungan statistik antara mereka tanpa pengaruh dari variabel asing. Nah, pikiran kita dapat melakukan beberapa hal yang brilian. Misalnya bisa menghafal
truk es krim, semakin keras suaranya, semakin dekat truk es krim itu dengan kita. Siapa yang mengajari kita itu? Bukan siapa-siapa. Kami mengandalkan pemahaman kami dan sampai pada suatu kesimpulan. Kami tidak berhenti di situ, bukan? Jika ada beberapa truk es krim jika ada beberapa truk es krim di daerah tersebut dan masing-masing memiliki suara yang berbeda, kami akan mengingat semuanya dan menghubungkan suara tersebut dengan truk es krim lainnya. Nah, inilah tepatnya penelitian korelasional, membangun hubungan antara dua variabel, yaitu suara dan jarak truk dalam contoh kasus ini. Nah, studi korelasional ini mencari variabel yang tampak berinteraksi satu sama lain. Ketika Anda melihat satu variabel berubah, Anda memiliki gagasan yang adil tentang bagaimana variabel lain akan berubah. Nah, contohnya, koefisien korelasi menunjukkan korelasi antara dua variabel, yaitu koefisien korelasi adalah ukuran statistik yang menghitung kekuatan hubungan antara dua variabel. Nilai yang diukur antara -1 dan +1. Ketika koefisien korelasi mendekati +1, ada korelasi positif antara kedua variabel. Jika nilainya mendekati -1, ada korelasi negatif antara kedua variabel. Ketika nilainya mendekati 0, maka tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, mari kita ambil contoh untuk memahami penelitian korelasional. Nah, pertimbangkan secara hipotesis. Contohnya, seorang peneliti sedang mempelajari korelasi antara kanker dan pernikahan. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu penyakit dan pernikahan. Katakanlah pernikahan memiliki hubungan negatif dengan kanker. Ini berarti bahwa orang yang sudah menikah lebih kecil kemungkinannya untuk terkena kanker. Namun, ini tidak berarti bahwa pernikahan secara langsung menghindari kanker. Dalam penelitian korelasional tidak mungkin untuk menetapkan fakta. Apa yang menyebabkan apa? Nah, ini adalah kesalahpahaman bahwa studi korelasional melibatkan dua variabel kuantitatif. Namun, kenyataannya adalah dua variabel diukur tetapi tidak ada yang berubah. Ini benar terlepas dari apakah variabelnya kuantitatif atau kategoris. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai next slide. Jenis penelitian korelasional. Terdapat 3, diantaranya korelasi positif, negatif, dan tidak ada korelasi. Nah, ini yang utama, dan yang pertama itu ada korelasi positif. Nah, hubungan positif antara dua variabel adalah ketika peningkatan suatu variabel menyebabkan kenaikan variabel lainnya. Penurunan satu variabel akan menyebabkan penurunan variabel lainnya. Misalnya, jumlah uang yang dimiliki seseorang mungkin berkorelasi positif dengan jumlah mobil yang dimiliki orang tersebut. Untuk korelasi negatif, yaitu secara harfiah merupakan kebalikan dari hubungan positif. Jika terjadi kenaikan pada salah satu variabel, maka variabel kedua akan menunjukkan penurunan dan sebaliknya. Misalnya, berpendidikan mungkin berkorelasi negatif dengan tingkat kejahatan ketika peningkatan satu variabel menyebabkan penurunan variabel lain dan sebaliknya. Jika tingkat pendidikan di suatu negara ditingkatkan, itu dapat menurunkan tingkat kejahatan. Harap dicatat bahwa ini tidak berarti bahwa kurangnya pendidikan mengarah pada kejahatan. Ini hanya berarti bahwa kurangnya pendidikan dan kejahatan diyakini memiliki alasan yang sama, yaitu kemiskinan. Nah, yang contoh terakhir yaitu tidak ada korelasi. Pada tipe ini, pada tipe yang ketiga ini, tidak ada korelasi antara kedua variabel. Perubahan pada satu variabel belum tentu melihat perbedaan pada variabel lainnya. Misalnya, menjadi jutawan dan kebahagiaan tidak berkorelasi. Tidak berkorelasi. Nah, perubahan pada peningkatan uang tidak mengarah kepada kebahagiaan. Jadi, uang bukanlah patokan untuk menjadi bahagia. Dan yang selanjutnya mengenai karakteristik penelitian korelasional. Oke. Penelitian korelasional memiliki 3 karakteristik utama. Nah, mereka itu yang pertama ada non-eksperimental, melihat ke belakang, dan yang terakhir dinamis. Apa itu yang non-eksperimental?
Baik. Yaitu studi korelasional adalah non-eksperimental. Ini berarti bahwa peneliti tidak perlu memanipulasi variabel dengan metodologi ilmiah untuk setuju atau tidak setuju dengan hipotesis. Peneliti hanya mengukur dan mengamati hubungan antara variabel tanpa mengubahnya atau menundukannya pada pengkondisian eksternal. Melihat ke belakang, nah, contoh yang ini, peneliti itu hanya melihat kembali data historis dan mengamati peristiwa yang ada di masa lalu. Peneliti menggunakannya untuk mengukur dan melihat pola historis antara dua variabel. Studi yang ini mungkin menunjukkan hubungan positif antara dua variabel, tetapi ini dapat berubah di masa depan. Dan yang terakhir yaitu dinamis. Nah, karakteristik yang ini memiliki pola antara dua variabel dari penelitian korelasional. Nanti yang ini tuh tidak pernah konstan dan selalu berubah. Dua variabel yang memiliki korelasi negatif di masa lalu dapat memiliki hubungan korelasi positif di masa depan karena adanya berbagai faktor. Oke, wait, hilang. Nah, yang selanjutnya pengamatan naturalistik. Nah, pengamatan naturalistik ini adalah cara pengumpulan data di mana perilaku orang diamati di lingkungan alami mereka, di mana mereka biasanya ada. Metode ini merupakan jenis penelitian lapangan. Ini bisa berarti seorang peneliti mungkin mengamati orang-orang di toko kelontong, di bioskop, taman bermain, atau tempat serupa. Peneliti yang biasanya terlibat dalam pengumpulan data jenis ini membuat pengamatan senyaman mungkin sehingga partisipan yang terlibat dalam penelitian tidak menyadari bahwa mereka sedang diamati. Jika tidak, mereka mungkin menyimpang dari diri mereka yang sebenarnya. Secara etis, metode ini dapat diterima jika partisipan tetap anonim dan jika penelitian dilakukan di tempat umum, tempat di mana orang biasanya tidak mengharapkan privasi lengkap. Nah, untuk yang kedua, saya akan membahas mengenai metode komparasi atau komparatif. Nah, komparasi atau komparatif ini sama saja artinya dengan membandingkan. Nah, penelitian ini itu adalah perbandingan adalah pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Nah, objek yang dibandingkan ini dapat berwujud tokoh, cendekian, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen, maupun pengembangan aplikasi pembelajaran. Menurut Nazir, penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tersebut. Nah, bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Next slide, please. Ciri-ciri metode komparatif. Next slide, Tika. Ya, terus satu lagi. Oke, ciri-ciri metode komparatif. Ini tuh merupakan yang pertama merupakan dua atau lebih objek yang berbeda. Yang kedua, masing-masing berdiri sendiri dan bersifat terpisah. Yang ketiga, memiliki kesamaan pola atau cara kerja tertentu. 4, objek yang dibandingkan jelas dan spesifik. Dan yang terakhir, memakai standar dan ukuran perbandingan berbeda dari objek yang sama. Lalu, jadi ciri-ciri metode komparatif yang lain, yaitu menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Rumusan masalah dalam metode komparatif membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel dan waktu yang berbeda, membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Berdasarkan ciri-ciri metode komparatif yang telah dipaparkan, peneliti dapat memahami bahwa ciri metode komparatif merupakan suatu karakter atau ciri yang signifikan yang dimiliki oleh metode komparatif. Dan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan metode komparatif. Yang pertama yaitu ada kelebihannya.
yaitu metode komparatif adalah suatu penelitian yang layak pada banyak hal bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kedua, memperbaiki teknik, metode, statistik, dan desain dengan mengontrol fitur-fitur secara parsial. Yang tiga, metode komparatif dapat mensubstitusikan metode eksperimental. Nomor empat, penelitian komparatif dapat mengadakan estimasi terhadap parameter-parameter hubungan kausal secara lebih efektif. Dan yang terakhir, metode komparatif ini dapat menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan. Dan untuk yang terakhir, mengenai kelemahan metode komparatif. Di sini terdapat 4 kelemahan, yaitu yang pertama, penelitian tersebut tidak mempunyai kontrol terhadap variabel bebas. Yang kedua, sukar memperoleh kepastian bahwa faktor-faktor penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang telah diselidiki. Yang nomor 3, kenyataan bahwa faktor penyebab bukanlah faktor tunggal, melainkan kombinasi dan interaksi antara berbagai faktor dalam kondisi tertentu untuk menghasilkan efek yang disaksikan, menyebabkan soalnya sangat kompleks. Dan yang terakhir yaitu suatu gejala mungkin tidak hanya merupakan akibat dari sebab-sebab ganda, tetapi dapat juga disebabkan oleh suatu sebab pada kejadian tertentu dan oleh lain pada sebab yang lain. Oke, baik, sekian dari pemaparan dari saya dan juga SLPK Rindu. Kami dari kelompok 9, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.